Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang korelasi RxY lebih dari sama dengan 30. Nah, di sini kita punya data hasil belajar dari 50 siswa yang bahasa Arab kita simbol sama X, nahwu sorof sama Y. Nah, sebelum kita membuat tabel korelasi, kita harus membuat tabel X sama Y agar untuk lebih mempermudah. Nah, di sini kita buat tabel X sama Y dengan aturan yaitu kita menyusunnya secara menurun. Dari tabel ini disusun secara menurun. Jadi di sini 35, 40, 38, 36, 39, 42, 37, 41, 36, 42. Nah, kita susun secara menurun. Di sini 35, 40, 38, 36 dan seterusnya. Dan setelah sampai 42 nanti disambung ke baris kedua. Begitu juga yang untuk tabel Y. Seterusnya kita membuat tabel korelasi di mana kita harus mengetahui nilai tertinggi dan terendah dari data X sama Y tersendiri. Nah, untuk data X yang terendah yaitu 35, sedangkan yang tertinggi 56. Untuk yang Y, nahwu sorof, yang terendah itu 56 dan tertinggi yaitu 63. Jadi kita masukkan di sini 35, 36, 37 seterusnya sampai nilai yang tertinggi yaitu 42. Dan untuk yang Y di sini yaitu karena nilai tertinggi dari 63, kita tulis 63, 62, 61 dan terusnya sampai nilai yang terendah. Jadi jika di tabel korelasi yang X itu dimulai dari yang terendah ke tertinggi, dan untuk Y yang tertinggi ke terendah. Jadi nggak boleh sampai ketukar. Oke. Setelah itu kita harus nyari frekuensi. Contohnya gini, 35 ketemu 63 itu ada berapa di tabel X sama Y ini. Jika nggak ada, dikosong aja. Nah, contohnya 35 ketemu 59, ini ada berapa? Kita cari di tabel X, Y ini. Di sini ada 1, jadi ditulis 1. Dan 35 ketemu 57 seperti ini. Kita cari 35. 1. Nah, 35 ketemu 57 itu ada 2, jadi kita tulis 2. Dan seterusnya. Jika sudah ketemu, kita jumlah frekuensinya. Nah, di sini ada Y, F, Y. Nah, di sini frekuensinya ada 4. Di sini 9. Caranya sama dengan sum. Kita ambil semua di sini. Hasilnya 9. Kita bisa tarik ke bawah. Nah, jadi di sini caranya sama dengan sum, terus kita blok semua, terus kita enter. Nah, untuk yang fx juga caranya sama dengan sum. Kita kurung buka, kurung tutup, enter. Nah, hasilnya 7. Kita bisa tarik ke samping. Nah, udah dapat. Di sini udah dapat semua. Dan setelah dapat jumlah frekuensi dari X dan Y, kita cari Y1. Nih, Y1. Nah, Y petik atau Y1 sendiri, ini tuh deviasi buatan. Dimana kita di tengah-tengah, jika jumlah ada 8, maka di urutan yang keempat kita kasih 0. Itu namanya deviasi buatan. Deviasi buatan. Nah, gini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, di urutan keempat kita ambil tengah, kita kasih angka 0. Dan jika ke atas, maka jumlahnya positif. Kalau ke bawah yaitu minus atau negatif. Jadi kita tulis 1, 2, 3. Dan kalau yang ke bawah, 0 ke bawah, kita kasih minus, yaitu minus 1, 2, 3, dan 4. Begitu juga di yang X1 atau X petik ini sendiri, ini juga deviasi buatan.
kita kasih 0 di tengah-tengahnya. Jika ke samping kanan itu bernilai positif, sedangkan ke samping kiri yaitu bernilai negatif. Oke, setelah itu kita cari frekuensi Y petik atau Y1. Caranya yaitu sini. Sama dengan 4 kali 3. Bentar. Ini benar, kita tinggal tarik ya. Oke, kita tarik ke bawah. Nanti udah ke jumlah sendiri. Ngelak. Oke, keren. Oke, udah ketemu ya. Jadi gitu caranya. Nah, untuk frekuensi X sendiri, caranya sama, yaitu sama dengan F frekuensi dari X dikali X1 atau X petik. Nah, ini ya. Terus di enter, udah ketemu, kita tarik ke kanan. Nah, jadi udah ketemu. Selanjutnya kita cari frekuensi Y petik atau Y1 kuadrat. Caranya adalah sama dengan A dari Y dikali frekuensinya 36. Nah, kita udah dapat rumus 1, jadi kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, udah semua. Untuk aturan fx kuadrat juga ini aturannya sama, yaitu di mana di sini sama dengan kali fx enter. Udah dapat, dan kita tarik aja ke kanan nanti secara terus. Oke, udah ya. Dan selanjutnya kita cari X petik Y petik. Oke, nih, oke, atau satu. Caranya adalah, karena ini di sini cukup rumit, sangat-sangat rumit, sama dengan kita kurung buka 2 kali, terus 4 dikali. Nah, kita nyari deviasi buatan yang urut sama frekuensi 4 ini, yaitu yang X ya, ke X-nya. Jadi itu dikali 4. Karena ini nomornya cuma 1, jadi kita langsung kurung tutup 2 kali. Habis itu kita kali standar deviasi yang Y-nya, yaitu 3. Terus kita enter, hasilnya 48. Jika ini 1, caranya begini. Di sini ada 261, maka caranya sama dengan kita kurung buka 2 kali. Kita klik frekuensinya, terus kita kalikan sama standar deviasi yang X-nya, yaitu 2. Kita kurung tutup dan kita tambah, lalu kita kurung buka lagi. Kita ganti yang 6. Kita kali lagi sama standar deviasi yang X-nya 3. Kita tutup, terus kita tambah, kurung buka lagi. 1 kali standar deviasi yang X, yaitu 4. Kita tutup
karena nilainya udah selesai, frekuensinya kita tutup 2 kali, lalu kita kali lagi sama standar deviasi buatan yang Y-nya, yang urut sama frekuensinya, yaitu 2. Terus kita enter. Nah, ini caranya sama semua, dan untuk nyari yang ini juga sama. Kita contohkan. Sama dengan kurung buka 2 kali, kita klik frekuensinya, terus kita kali sama deviasi buatan yang Y. Jadi urutnya yaitu -1. Kita kurung tutup lagi, terus kita tambah kurung buka lagi. Kita tambah sama frekuensi yang kedua yaitu 2. Kita kali standar deviasi buatan yang urut sama frekuensi 2 yaitu -3. Kita kurung tutup, kita tambah lagi, dan kita kurung buka lagi 4. Kita kali deviasi buatan yang urut sama ini keempat yaitu -4. Kita kurung tutup. Karena udah semuanya, kita kurung tutup lagi, terus kita kali sama standar deviasi buatan yang urut sama angka frekuensi ini yang X yaitu 3. Enter. Nah, sudah. Ini caranya sama kayak gitu. Nah, kita jumlah kita jumlah dulu yang FY1-nya yaitu sama dengan sum. Kita tarik semuanya. Kita tarik ke bawah, kita kurung tutup, enter. Nah, ini berlaku juga semuanya. Terusnya ini X1 Y1 sama dengan sum. Nah, jika X1 Y1 yang di Y sama X1 Y1 yang di X, ini hasilnya sama, 214 sama, berarti hasilnya benar. Selanjutnya kita cari CX, CY, SDX, SDY sama RXY. CX. Caranya kita nyarinya sama dengan kita cari frekuensi X-nya. Di sini 32 dibagi N-nya itu 50. Kita langsung enter. 0,64, dan ini juga caranya sama. FY -15 dibagi 50. Hasilnya -0,3. Untuk mencari SDX, yaitu rumusnya akar sigma fx kuadrat dibagi n dikurangi sigma fx per n kuadrat. Jadi caranya di sini ini tuh sama dengan fx kuadrat sendiri yaitu 286 dibagi 50. Saya cari satu-satu terlebih dahulu. Sama dengan fx-nya 32 dibagi 50. Dibagi 50. Enter. 0,6. Nah, di sini kita kuadratkan 0,6-nya. Caranya sama dengan kita kuadratkan. Nah, ini sudah. Kita tinggal nyari. Caranya sama dengan SQRT, kita kurung buka 5, ini dikurangi, hasilnya 2,304. Untuk SDY-nya, ini caranya sama. Yang pertama sama dengan dibagi 50. Bentar. 4,7. Terus di sini
sama dengan minus 15 dibagi 50. Nah, di sini kita kuadratkan hasil dari FY1 dibagi N, yaitu sama dengan ini dikuadratkan 0,09. Kita tinggal masukkan sama dengan SQRT 4, dikurangi hasilnya 2,147. Selanjutnya kita cari RX-nya. Di sini rumusnya sigma X pangkat YX dibagi N dikurangi CX kali CY per SDX SDY. Caranya sama dengan dibagi 50, kita terus kurang lagi CX ini dikali CY-nya, kita kurang lagi, enter, hasilnya 4,47. Nah, kita cari lagi yang SDS kali SDY sama dengan 2 kali SDY-nya. Nah, kita bagi sama dengan dibagi 0,9038. Nah, sekarang kita udah dapat hasilnya semua. Di sini kita akan menginterpretasikan secara sederhana terlebih dahulu. Nah, dari hasil yang kita peroleh RX-nya yaitu dapat 0,903. Jadi interpretasinya yaitu korelasi variabel X. Ini tuh seharusnya itu bahasa Arab. Ini nah, ini tuh berharga positif karena 0,903, jadi ada korelasi searah. Dan karena harga RX-nya yaitu 0,903, jadi korelasinya itu termasuk korelasi yang sangat kuat. Jadi terdapat kesimpulannya, interpretasi secara sederhana yaitu terdapat korelasi positif antara variabel X dan Y dan korelasinya itu sangat kuat. Nah, kita juga akan memberikan interpretasi menggunakan tabel RXY. Yang pertama, kita harus membuat hipotesis terlebih dahulu. Yang pertama yaitu hipotesis alternatif, di mana ada korelasi positif yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Dan hipotesis nihil yang berbunyi tidak ada korelasi positif yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Setelah itu kita mencari DF atau DB-nya, yaitu rumusnya N min NR. N sendiri yaitu jumlah dari data tersebut, dan NR sendiri ini tuh X sama Y-nya, variabelnya X sama Y. Jadi di sini sama dengan 50 dikurangi 2 karena variabelnya cuma X sama Y. Enter, berarti 48. Kita masukkan tabelnya terlebih dahulu. Di sini banyak variabel yaitu 2, X sama Y. Ini 5% dan 1%, di mana nilai 1 kita bisa mencari ini karena nilai ini tuh nilai paten, jadinya kita bisa melihat di distribusi nilai tabel produk momen. Nah,
Angka 1 sendiri di 5% ini hasilnya itu 0,997. Sedangkan di 1% itu hasilnya 1000. Karena di F kita hasilnya 48, jadi kita nyari nilai 48 di 5% itu berapa dan di 1% itu berapa. Nah, di 5% sendiri hasil dari 48 yaitu 0,284 dan di 1% yaitu 0,36. Setelah ini kita bandingkan dengan RXY yang sudah kita dapatkan yaitu 0,903. Di sini RXY jadinya RXY lebih dari RT karena 0,903 itu lebih dari 0,284. Begitu juga dengan yang untuk yang 1% yaitu 0,903 lebih dari 0,386. Jadi kita dapat bahwa karena RXY lebih dari RT, maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis alternatif, di mana terdapat korelasi positif antara variabel X dan variabel Y signifikan. Jadi begitu langkah-langkah atau cara yang untuk menemukan korelasi antara variabel X, variabel Y, di mana RXY lebih dari